Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Ramadina Putri. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai depressive disorder. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Jevenica Aurelia dengan NIM 2019-389, lalu ada Nela Risna dengan NIM 2019-393, dan saya sendiri, Rizkia Ramadina dengan NIM 2019-399. Yuk, kita langsung aja mulai pembahasannya. Jadi sebenarnya apa sih depresi itu? Jadi menurut Galaxy Davison pada tahun 2004, depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah seperti menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera, dan minat dalam aktivitas sehari-hari. Dan menurut Rice PL pada tahun 1992, depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental seperti berpikir, berperasaan, dan berperilaku pada seseorang. Pada umumnya, mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Depresi memiliki dua macam, yaitu yang pertama adalah Major Depressive Disorder atau MDD, ditandai dengan kondisi emosi sedih dan kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasa dilakukan. Gejala MDD muncul hampir sepanjang hari, setiap hari selama minimal 2 minggu dan bukan dikarenakan kehilangan yang wajar. Lalu jenis yang kedua adalah dystemic disorder atau gangguan distemik atau distimia, merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu yang didiagnosis mengalami distemik mengalami kondisi depresif lebih dari separuh waktu dari minimal 2 tahun. Jadi, dalam jangka waktu 2 tahun, separuh dari waktu tersebut individu ini mengalami kondisi depresif. Lalu apa aja sih gejala yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan depresif? Jadi, menurut Institut Kesehatan Jiwa Amerika Serikat dalam American Psychiatric Association pada tahun 2000, kriteria depresi dapat ditegakkan apabila minimal mengalami 5 dari gejala berikut dan telah dialami dalam jangka waktu 2 minggu. Gejala dan tanda umum depresi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gejala fisik yang ditandai dengan gangguan pola tidur, menurunnya tingkat aktivitas, sulit makan, gejala penyakit fisik, dan lain-lain. Lalu adalah gejala psikis, seperti rasa sedih, cemas, rasa putus asa, bersalah, dan tidak tenang, dan lain-lain. Lalu gejala yang terakhir adalah gejala sosial, yaitu menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari seperti menarik diri dari lingkungan, tidak adanya motivasi untuk melakukan apapun, dan hilangnya hasrat untuk hidup. Menurut Kaplan tahun 2002 dan Nolan Hoxema dan Girgus dalam Krenke and Stambler tahun 2002, faktor-faktor yang dihubungkan dengan penyebab dapat dibagi atas faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial, di mana ketiga faktor tersebut dapat saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang pertama adalah faktor biologis. Beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbik serta ganglia basalis dan hipotalamus. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood.
Lalu penyebab yang kedua adalah faktor psikologis. Individu yang dependen memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminative coping. Pemikiran irasional yaitu pemikiran yang salah dalam berpikir seperti menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungan yang ia alami. Sehingga individu yang mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan pesimisme dan apatis. Lalu penyebab dari depressive disorder yang terakhir adalah faktor sosial, yaitu ketika seorang individu mengalami kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kehilangan maupun gagal dalam suatu pekerjaan. Pasca bencana melahirkan masalah keuangan, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol, trauma masa kecil, maupun dampak dari situasi kehidupan lainnya. Lalu apa sih dampak yang dialami oleh seseorang yang mengalami depressive disorder? Yang pertama adalah bunuh diri, yang kedua mengalami gangguan tidur, yang ketiga gangguan interpersonal atau memburuknya hubungan diri sendiri dengan orang lain maupun lingkungan sekitar, yang keempat adalah gangguan dalam pekerjaan, yang kelima gangguan pola makan, dan yang keenam mengalami perilaku-perilaku merusak seperti agresivitas, kekerasan, menggunakan obat-obatan terlarang dan alkohol, serta perilaku merokok yang berlebihan. Lalu bagaimana cara untuk menangani orang yang sudah mengalami depressive disorder? Bagi orang yang mengalami gangguan depresi, dilarang keras untuk mengobati dirinya sendiri dengan alkohol, rokok yang berlebihan, dan narkoba, karena zat yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan gejala depresi dan menimbulkan masalah lain. Beberapa cara penanganan depresi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merubah pola hidup seperti berolahraga, mengatur pola makan, berdoa atau beribadah, yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki keberanian untuk berubah, melakukan rekreasi atau refreshing untuk menghibur diri sendiri. Penanganan depressive disorder yang kedua adalah dengan menjalani terapi psikologi, yaitu yang pertama adalah terapi interpersonal. Bantuan psikoterapi bisa dilakukan oleh psikolog dalam jangka pendek yang berfokus kepada hubungan antara orang-orang dengan perkembangan simptom gangguan jiwa. Lalu terapi yang kedua adalah konseling kelompok dan dukungan sosial. Pelaksanaan wawancara konseling yang dilakukan antara seorang konselor profesional dengan beberapa pasien sekaligus dalam kelompok kecil. Lalu terapi yang ketiga adalah terapi humor profesional medis yang membantu pasien untuk mempertahankan sikap mental yang positif. Lalu terapi yang terakhir adalah terapi kognitif atau CBT yang memusatkan perhatian pada proses berpikir klien yang berhubungan dengan kesulitan emosional dan psikologi klien. Lalu penanganan untuk depressive disorder yang terakhir adalah dengan menjalani pengobatan, yaitu berkonsultasi kepada dokter kejiwaan atau psikiater. Beberapa obat antidepresan yaitu lithium, MAOIs, Tricyclics. Beberapa psikiater meresepkan perangsang jiwa seperti psychostimulan, obat yang dipakai untuk mengobati gangguan defisit perhatian seperti atau attention deficit disorder. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai depressive disorder. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih karena sudah berkenan menonton video presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.